Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul isolasi jasa klinik. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zulfananta Dwastra, NPM 1903110182, dan partner saya. Aninda Ika Putri, NPM 1903110181. Kami dari Paralel sesi S1 Grup B. Yang pertama ada isolasi bakteri. Isolasi bakteri adalah suatu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universal atau selektif yang digunakan dalam proses pembuatan isolat tunggal dari isolat campuran dengan metode cawan gores dan metode cawan tuang dengan mengencerkan biakan campuran hingga setiap individu dapat dipisahkan sehingga setiap koloni yang terbentuk merupakan hasil dari pembelahan satu sel. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari isolasi jasa klinik, di mana isolasi jasa klinik adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Isolasi jasa klinik di luar ruangan bertujuan untuk mendapatkan bakteri biakan yang tidak lagi bercampur dengan bakteri lain disebut dengan biakan murni. Selain itu juga isolasi jasa klinik memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Selanjutnya ada kultur murni. Kultur murni atau biakan murni ialah kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan dari satu sel tunggal. Kultur murni atau biakan murni diperlukan karena semua metode mikrobiologis yang digunakan untuk menelaah dan mengidentifikasi mikroorganisme, termasuk penelaahan ciri-ciri kultural, morfologis, fisiologis, maupun serologis, memerlukan suatu populasi yang terdiri dari satu macam mikroorganisme saja. Selanjutnya ada koloni bakteri. Koloni bakteri itu adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni, di mana pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan. Jumlah mikroba pada suatu bahan dapat dihitung dengan berbagai macam cara, tergantung pada bahan dan jenis mikrobanya. Selanjutnya ada bentuk koloni. Bentuk koloni bakteri dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan bentuknya ada tiga. Yang pertama ada sirkuler, berbentuk bertepi, irregular, tidak beraturan bertepi, dan yang terakhir ada rhizoid, berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya menyebar. Yang kedua berdasarkan dilihat dari tepi atau pinggirannya. Yang pertama ada entir, koloni bakteri yang memiliki tepi rata. Yang kedua ada lobet, yaitu tepi yang berlekuk. Yang ketiga ada undulate, yaitu tepi yang bergelombang. Yang keempat ada seret, yaitu tepi yang bergerigi. Dan yang terakhir ada filamentous, yaitu tepi yang menyerupai benang. Untuk yang ketiga yaitu jika dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri. Yang pertama ada koloni flat, jika ketinggian tidak terukur nyaris rata dengan medium. Yang kedua ada rise, yaitu ketinggian nyata terlihat namun rata pada seluruh permukaan. Yang ketiga ada convex, peninggian koloni berbentuk cembung seperti tetesan air. Dan yang terakhir ada ombonet, yaitu peninggian koloni berbentuk cembung di bagian tengah lebih menonjol. Selanjutnya ada sifat-sifat dari koloni, di mana sifat-sifat koloni pada agar-agar lempengan mengenai bentuk, permukaan, dan tepi. Bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik bulat, berbenang, tidak teratur, serupa kumparan. Permukaan koloni dapat datar, timbul mendatar, timbul melengkung, timbul mencembung, timbul membukit, dan timbul berkawah.
Selanjutnya ada sifat-sifat koloni pada agar-agar yang miring, di mana sifat ini berkisaran pada bentuk yang tepi koloni. Sifat-sifat itu dinyatakan dengan serupa pedang, serupa duri, serupa tasbih, serupa titik-titik, serupa batang, dan serupa akar. Selanjutnya ada sifat koloni tusukan dalam gelatin, di mana ada bakteri yang dapat mengencerkan gelatin. Ada pula bakteri yang tidak mampu mengencerkan gelatin, di mana karena itu maka bentuk-bentuk koloninya itu juga berbeda-beda. Terus pada bentuk koloni bakteri yang tidak dapat mengencerkan gelatin juga berbeda satu sama lain. Demikian pula yang dapat mengencerkan gelatin. Kalau dilihat dari samping, maka bentuk-bentuk koloni yang tidak mengencerkan gelatin dapat berupa pedang, bertonjol-tonjol, berupa batang. Jika bakteri yang mampu mengencerkan gelatin, bentuk koloninya itu berupa kawah, berupa mangkok, corong, pundi-pundi, dan berlapis. Selanjutnya ada identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri berdasarkan morfologinya dapat diamati dengan berbagai parameter, di antaranya yang pertama bentuk koloni, yaitu dengan cara dilihat dari atas penampakan. Yang kedua ada permukaan koloni atau elevasi dengan cara dilihat dari samping, dan yang ketiga yaitu tepi koloni. Ini dapat dilihat dari atas. Selanjutnya ada metode isolasi jasad trenik. Yang pertama itu isolasi pada medium cair, di mana dilakukan mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan yang padat, tetapi hanya dapat dengan kultur cair. Metode ini juga perlu dilakukan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan satu sel semakin besar. Selanjutnya itu ada agar cawan, di mana prinsip pada isolasi agar cawan ini mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Selanjutnya ada cawan gores, di mana metode ini tuh bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium yang baru. Metode ini mempunyai dua, yaitu bahan dan waktu. Metode cawan gores ini juga dilaksanakan dengan baik, kebanyakan akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang diinginkan. Selanjutnya ada cawan tuang. Cawan tuang ini untuk memperoleh koloni murni dari populasi campuran mikroorganisme dengan mengincerkan spesimen dalam medium agar yang telah dicairkan dan didinginkan kurang lebih 500 derajat Celcius yang kemudian dicawankan. Karena konsentrasi sel-sel mikroba di dalam spesimen pada umumnya tidak diketahui sebelumnya, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap sehingga sekurang-kurangnya satu di antara cawan tersebut mengandung koloni terpisah di antara permukaan ataupun di dalam agarnya. Kemudian ada pengenceran. Teknik pengenceran sendiri ini suatu sampel dari suatu suspen itu yang berupa campuran macam-macam spesies diencerkan dari satu tabung yang tersendiri. Dari hasil pengenceran ini kemudian diambil kira-kira 1 mili untuk diencerkan lebih lanjut. Jika pengenceran yang ketiga ini diambil 0,1 mili untuk disebarkan pada suatu medium padat, kemungkinan besar kita akan mendapatkan beberapa koloni yang akan tumbuh dalam medium tersebut. Akan tetapi mungkin juga tidak, juga kita hanya akan memperoleh satu koloni saja. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasad trenik. Yang pertama jenis mikroba yang akan diisolasi, yang kedua ada medium pertumbuhan, yang ketiga ada cara menginkubasi mikroba, yang keempat cara menginokulasi mikroba, dan yang terakhir ada medium pertumbuhan yang sesuai. Selanjutnya ada aplikasi isolasi jasad trenik, di mana pengaplikasian isolasi jasad trenik ini diantaranya itu pengolahan air limbah industri tekstil, di mana pengolahan air limbah ini secara anaerob
merupakan salah satu metode pengolahan biologi yang dapat mengolah air limbah tekstil. Mikroorganisme yang mendominasi dalam prosesnya tersebut adalah bakteri fakultatif dan anaerob obligat dengan produk akhir gas-gas seperti karbon dioksida dan metana. Dalam proses degradasi zat organik dalam air limbah industri tekstil secara anaerobik itu akan melibatkan berbagai jenis bakteri anaerobik baik dalam tahap hidrolisa, tahap asidigenesis, maupun tahap metagenesis. Mengetahui kultur mikroorganisme anaerob spesifik yang mampu mendegradasi limbah tekstil dan dilakukan dengan cara isolasi, kemudian dilanjutkan dengan pengayaan bakteri dan uji kemampuan mendegradasi bahan cemaran dari limbah industri tekstil yang mengandung amilum, parafin, selulosa, dan warna. Kemudian ada tabel pengamatan mikroskopis pada isolasi geotermik. Yang pertama, isolasi pertama metodenya agrar mikroorganisme yeast. Untuk gambarnya dapat dilihat keterangannya bentuk fokus, koloni, besaran okular 10 kali, dan besaran objektif 4 kali. Kemudian yang kedua, ada media agar mikroorganismenya yeast dan gambarnya bisa dilihat di layar. Keterangannya berbentuk fokus, berkoloni, besaran okular 10 kali, dan besaran objektif 4 kali. Sekian penjelasan kami dari modul isolasi geotermik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.